Halo semua, selamat datang di podcast Obrolin Saja dengan aku Isa dan dua narasumber aku hari ini. Kita bakal ngobrolin tentang anak kos yang hidup jauh dari rumah. Kita juga bakal cerita keseruan anak kos, mulai dari pertama kali ngekos harus bisa adaptasi dengan lingkungan baru, sampai ngalamin kejadian-kejadian aneh di kos yang kadang bikin kita shock. Pokoknya buat kamu yang pernah atau yang lagi ngekos saat ini, sebagai anak kos pasti bakal relate sama apa yang akan kita obrolin hari ini. Karena kita bakal sharing cerita-cerita seru dan kita bakal ngobrolin sama kakak-kakak yang ada di sebelah aku sini. Boleh dikenalin dulu, Kak? Boleh. Perkenalkan, nama aku Elsa Maulida Dini, mahasiswa semester 3 Ilmu Komunikasi. Hai Halo, guys. Kak Elsa. Halo, perkenalkan aku Cici, aku juga mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3. Halo Kak Cici. Halo. Oke, nah langsung aja yuk pembahasan pertama. Awal mula jadi anak kos itu gimana sih, Kak? Ceritain dong, Kak Elsa dulu boleh? Boleh. Jadi awalnya jadi anak kos itu aku awalnya seneng kan. Wah, mau jadi anak kos nih, bisa main sepuasnya tanpa lihat waktu, lihat jam gitu kan. Nah, ternyata salah. Di hari pertama emang kayak udah amat kayak seneng gitu loh. Tapi dari kedua sampai ketiga itu bener-bener homesick. Aku bener-bener homesick. Setiap malam aku nangis, yang nangis rindu rumah, kayak pengen pulang ke rumah. Akhirnya di hari Jumat, akhirnya aku memutuskan buat pulang. Habis kelas langsung pulang ke Batam. Oh, emang bener banget sih, Kak. Rasanya kan kangen rumah ya, soalnya pertama kali. Iya. Oke, Duh, Kak Cici sendiri gimana sih, Kak? Pertama kali ngekos? Kebetulan aku mirip-mirip sama Kak Elsa nih. Nah, aku awal pertama kos itu kebetulan homesick. Oh, iya. Nah, tapi kayak karena aku sekos sama temen aku, sekamar, berdua, jadi kayak minimalisir rasa homesicknya itu kayak ya ada gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu homesick. Nah, terus aku juga pulang setiap 1 minggu sekali. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu aku pulang. Nah, minggu malamnya aku pulang lagi ke Semarang gitu. Gitu ya, deket ya berarti, Kak? Iya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas adaptasi dengan lingkungan baru. Biasanya kan lingkungan baru itu banyak banget hal yang belum kita kenal dan belum kita tahu. Nah, itu gimana sih cara kalian beradaptasi waktu itu? Kak Cici boleh? Ini adaptasi ke lingkungan kos atau lingkungan Boleh kampus dulu mungkin. kampus? Apa kos? Oke. terserah. Aku juga awalnya tuh di perkuliahan pasti kan kayak nggak kenal siapa-siapa ya dari berbagai daerah. Nah, itu tentunya aku pas itu kenalan dulu lewat grup nih. Nah, adaptasi lewat situ. Nah, terus aku ketemu teman-temanku yang di grup itu, akhirnya kita meet. Nah, kita meet di DP Mall itu. Nah, itu gitu tuh kayak apa ya? Beradaptasi di lingkungan baru. Iya. Nah, terus aku janjian pas matrikulasi bareng yuk. Nah, itu tuh kayak rasanya tuh apa ya, menambah relasi gitu loh. Yang awalnya aku introvert jadi kayak agak ekstrovert gitu, apalagi ini di jurusan ilmu komunikasi pastinya apa ya, itu harus ekstrovert ya, Kak. Iya, iya. Gitu. Bener banget sih, adaptasi lingkungan baru itu nggak gampang, apalagi kalau kita belum kenal siapa-siapa ya. Tapi salut betul. banget sih sama Kak Cici bisa ngelakuin semua itu. Berarti Kak Cici termasuk orang yang cepat menyesuaikan diri ya, Kak? Betul. Oke. Untuk Kak Ella sendiri gimana adaptasinya, Kak? Kalau aku pas di lingkungan kampus kan, Iya, Kak, aku tuh dulu nggak punya teman, Kak. Aku cuma berdua sama temenku yang dari Batang aja. Oke. Bener-bener berdua sampai mau UAS. Aku bener-bener nggak ada teman. Aku tuh orangnya introvert kebetulan, Kak. Tapi aku itu diharuskan buat kayak ekstrovert, Iya. buat so asik, Iya, buat dapet temen gitu loh. Tapi aku nggak dapet. Dan ada pas mau kelas itu pada di depan kelas kan. Nah, mereka itu ngumpul jadi satu di situ. Tapi aku sama temenku itu emang duduk sebelahan. Tapi mereka kan bagi-bagi permen nih, tapi semuanya itu dibagi semua, bagi rata, berbagi rata. Yang enggak itu cuma aku. Nah, di situ habis aku pulang dari kelas, aku nangis, aku telepon orang tua kan, aku kayak gimana ini, aku nggak ada teman di kampus. Terus aku mencoba berteman, kayak relasi, mencari relasi gitu ya? Iya, relasi. Dan akhirnya nemu teman di satu kelas ini. Oh, gitu.
Tapi itu dapat itu karena gimmick-gimmick mau cari kos, teman-teman. Bener-bener, padahal aku nggak mau nyari kos, tapi cuma gimmick-gimmick aja biar dapet temen, biar so asik gitu loh. Iya, emang susah-susah gampang ya kalau mau kenal Iya. sama orang baru itu. Oke, selanjutnya sebagai anak kos pasti kalian juga dituntut untuk mandiri ya. Mulai dari ngatur keuangan sendiri, ngurus makan, cuci baju sendiri, dan ngurus diri sendiri. Gimana sih rasanya buat kamu waktu pertama kali harus mandiri? Ada nggak momen tertentu di mana kamu ngerasa wah ternyata aku bisa juga ya ngelakuin semua ini sendiri, atau justru ngerasa kebingungan di awal? Gimana nih, Kak? Gimana caranya biar bisa kita mandiri? Dari siapa dulu nih? Kak Elsa Kak boleh? Aku emang udah kayak diajarin mandiri dari kecil, Iya. ya kan. Jadi kayak nggak kaget gitu loh. Tapi cuman aku kayaknya itu kan aku dulu kalau nyuci baju dicuciin ya Kak. Tapi aku di sini harus nyuci baju, harus masak, harus pokoknya beli makanan sendiri gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa lah, kayak masih bisa aku Masih atasi. bisa. Iya. Oke. Untuk Kak Cici sendiri gimana nih, Kak? Pertama iya. kali harus benar-benar mandiri itu. Hampir sama sih sebenarnya, kayak di rumah gitu diajarin mandiri ya, mulai dari kayak masak atau nyuci baju sendiri, contohnya gitu deh, nyapu. Nah di rantau ini juga kayak apa ya, itu tuh ternyata tuh berguna banget gitu loh buat di kos, kayak belajar buat mandiri, kayak hidup di rantauan tuh kayak apa sih. Nah gitu, kayak mulai dari mencuci baju sendiri, nyapu, masak, apalagi kalau pas lagi akhir bulan nih biasanya. Nah itu kayak mandirinya di rumah itu berguna di kos gitu loh Kak. Iya, bener banget sih, awal-awal mandiri itu alasannya kayak wah aku bisa juga ternyata, tapi di sisi lain kadang kaget karena semua harus diurus sendiri. Tapi dari situ juga kita belajar tanggung jawab dan menjadi lebih kuat ya Kak. Kayaknya banyak banget pelajaran hidup yang bisa diambil dari fase itu. Nah kalau ngomongin kehidupan anak kos pasti nggak lepas dari yang namanya teman rantauan atau teman satu kos ya Kak. Tapi kadang di balik pertemanan itu suka ada cerita yang unik atau bahkan cerita yang haru yang nggak bakal dilupain. Kamu sendiri ada nggak sih Kak cerita sama teman-teman kamu yang nggak bisa kamu lupain? Kak Elsa dulu mungkin ya. Cerita yang nggak bisa dilupain. Iya, sama teman-teman. Oh, aku ini yang senangnya apa yang Boleh sedihnya? sedihnya dulu baru senangnya boleh deh ya. Oke. Sedihnya itu senangnya dulu lah Kak. Boleh terserah Iya. Kakaknya. Maaf ya. Senangnya dulu aku itu abis selesai UAS aku liburan sama teman-teman guys, berlima. Nah habis liburan ke Jogja Kak kebetulan bareng teman-teman, tapi kehabisan uang. Pas udah pulang ke kos itu aku kehabisan uang. Oh gitu. Iya, benar-benar sisa berapa ya? Aku sisa 30 ribu lah. Nah, aku tuh bingung soalnya aku sisa 30 ribu buat apa lagi ya? Kan aku mau pulang, sorenya mau pulang naik motor. Tapi cukup nggak ya buat bensin sama buat makan gitu kan. Akhirnya nggak tahu nih temenku ini tahu apa enggak kalau aku itu nggak punya uang. Tiba-tiba dia itu beliin aku nasi kayak ini dimakan aja gitu. Baik juga ya temannya ya kan. Iya. Terlalu Pengertian tuh itu loh. pengertian. Pengertian. Lanjutin dong, ceritain yang sedihnya apa sih Kak? Tadi kan Kak mau cerita sedihnya dulu apa senengnya tadi? Tadi sedihnya berarti ya. Sedihnya. Guys, kita It's ngobrol okay, sampai it's di okay, it's sini. okay. Jadi Kak Cici deh, apa sih Kak kenangan yang berharga selama di kos sama temen gitu atau Kos atau kuliah, berarti aku mau nyeritain masa kuliah nih Kak. boleh terserah. Nah, kalau aku sedihnya dulu ya. Iya, Sedihnya boleh. dulu tuh aku kena pertemanan toksik. Oh gitu. Nah, awal-awal kuliah tuh Toxic, kayak guys. toksik, langsung toksik. Ada apa nih? Oh ternyata dunia kuliah tuh kayak Kayak gini gini ya. ya. Ternyata kayak aduh sik banget anjir. Nah, terus habis itu kayak apa ya? Di situ tuh merasa kayak oh ternyata tuh kuliah tuh semenyeramkan ini ya. Nah gitu, kayak tiba-tiba banget ada yang musuhin, tiba-tiba banget kayak circlean. Nah itu kan kayak ngerasa apa ya, sedih gitu ya, kayak nggak punya aku nggak punya temen gitu. Nah untuk kisah senengnya itu tuh kayak
untungnya aku tuh punya temen yang ini tadi, yang apa namanya dapat di grup dulu sebelum awal kuliah. Nah itu jadi kayak orang itu tuh baik sama aku, jadi kayak aku curhat apa-apa ke dia, kayak cerita seneng sedih ke dia, jadi dia tuh kayak ngerangkul aku gitu loh Kak. Dan aku ya udah kayak dapat temen, ya udah kayak apa ya, pilih-pilih lah, soalnya kayak di masa perkuliahan itu ternyata semenyeramkan itu. Iya bener banget sih Kak, Ya, emang kan? di masa perkuliahan tuh ada aja temen yang baik, ada aja temen yang jahat ya Kak. Oke deh, ngomongin cerita bareng temen, kalau sekarang ngomongin diri sendiri deh Kak. Gimana sih kehidupan sehari-hari kalian di kos, atau ada nggak sih pengalaman lucu atau bahkan memalukan selama tinggal di kos, di rantauan sampai sekarang masih inget, yang masih diinget nih, pengalaman lucu kalian sendiri atau memalukan gitu. Kak Elsa, apa ceritain boleh Kak? Sorry Kak, pasti lucu banget sih. Lucu banget ini Iya, pasti. Gak bisa nahan ketawa guys. Jadi aku pas di kos ya Kak, ini Iya. pengalaman di kos kan. Iya boleh. Aku tuh pas di kos itu sering ngumpul-ngumpul sama anak kos guys. Iya teman-teman, sering ngumpul-ngumpul sama anak kos di kamarnya temanku. Nah itu di hari dari Jumat kalau nggak salah. Ya kalau Jumat kan, dan kebetulan di kosku itu nggak hanya mahasiswa Kak yang di situ, tapi juga ada pekerja juga. Nah di situ berisik, kita benar-benar berisik sampai jam 3-an, jam 2-an iya. Terus kita ditegur sama mbak-mbak yang itu. Nah negurnya itu begini, mbak tolong ya nggak usah ribut, ini udah malam gitu. Dan penjaga kosnya itu juga kayak, iya ngapain sih ribut, orang tengah malam, banyak kasian juga mbak, nanti ada yang keganggu gitu. Iya, lucu banget ya, nggak bayang sih kalau pertama kali ngekos ya Kak, ditegur Iya, gitu itu ya. memalukan banget Iya sih. maluin sih, tapi justru ada hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kehidupan anak kos jadi penuh warna sih Kak. Ini nggak Kak? Bener nggak? Iya. Kayak Kak Cici tadi langsung Kak. Ada nggak sih pengalaman lucu atau pengalaman Oke, yang ada memalukan? pengalaman lucu nih aku pas waktu ngekos. Nah, jadi ini agak jorok sih guys. Jadi tuh aku tuh apa ya? Karena adaptasi sama teman baru sekos ini. Jadi kan aku sekos berdua ya ini ya sama temenku. Panggil aja Lala deh. Nah sama si Lala ini. Nah si Lala ini apa ya, gongnya itu dia tuh kayak kadang tuh kalau masak bisa, cuman gosong gitu loh. Nah kayak ternyata aku tuh kayak, oh aku di rumah bisa kok, kayak sok-sokan gitu loh. Nah aku suatu hari itu masakin, dan ternyata aku kayak kena karmanya. Udah jadi belum sih masakannya, ternyata apa, gosong juga. Dan ada cerita satu lagi nih. Jadi daleman aku ini lucu banget. Daleman aku sama dia tuh sama. Gitu. Pernah ketuker guys. Opsi. Jadi tuh kayak, ya kan satu kos, terus kayak apa ya? Jadi tuh kosku tuh kayak pavilion. Nah Iya. ada kayak apa namanya, balkonnya gitu. Nah itu tuh buat apa namanya? Buat ngejemur. Nah suatu hari aku tuh di hari itu sama dia itu nyuci bareng nih. Nah tahu-tahu tuh ya udah kan, satu lemari kan bisa satu lemari diisi 2 orang. Iya. Nah itu ternyata dalemannya ketukar. Pas itu aku bawa si dia bawa punya aku. Iya. Jadi kayak tahu loh, kok Beda ukurannya umur gitu. beda gitu. Ya udah sih, itu lucu sih Kak. Oke. Itu kayak jorok Iya. banget ya. Oke, kita udah bahas yang lucu, udah bahas yang serius juga. Sekarang waktunya masuk ke bagian cerita-cerita horor di kos. Kalau kalian tuh percaya nggak sih sama hal-hal mistis di kos? Soalnya kan banyak banget tuh cerita-cerita yang katanya kejadian di jam-jam tertentu. Pernah nggak sih ngalamin kejadian aneh atau horor di kos? Ceritain dong, Kak Elsa pasti ada nih cerita-cerita horornya di kos. Kalau aku ada sih, aku bisa dibilang percaya, bisa dibilang enggak. Tapi kalau nggak percaya juga, itu emang aku kejadian Iya. Kak. Jadi awal ngekos itu aku di lantai 2. Aku sama temanku, tapi temanku masih pulang ke Batang, jadi aku sendirian di kamar.
Tapi kita kan sama teman-teman kos lagi nih, kita ngumpul lagi di kamarnya temanku. Kita ngumpul ini di weekend Kak sekarang. Kalau ngumpul di weekend. Nah, itu aku kan sama teman-temanku kayak jadi satu gitu loh Kak, di kamar teman sama bercanda gitu loh. Nah, itu sampai jam 1 malam dan akhirnya aku pulang kan karena udah ngantuk banget, mau tidur. Aku pulang, aku langsung tidur pas itu. Nah, di jam 1:30-an itu tiba-tiba benar-benar ada yang tok kayak berisik banget gitu loh. Aku ngiranya itu temanku yang ngisengin aku, karena kan dari tadi kan kita bercanda terus kan Kak. Nah, ketok terus, tapi aku kayak apaan sih, siapa, jangan ganggu aku dong, aku mau tidur, aku bilang gitu sambil bercanda akunya, karena aku ngira itu temanku. Dan ternyata aku kan chat temanku kan, ih kamu jahat banget, aku udah tidur kamu malah gedor-gedor pintu nggak jelas. Dan temenku ternyata nggak gedor-gedor pintu. Apa itu Kak berarti Kak? Ya, aku ya Kak. Duh, serem banget ya Kak. Aku aja dengernya merinding gitu. Iya, terus habis itu 1 bulan setelah 1 bulan di kamar atas, aku pindah ke kamar bawah Kak. Gitu. Tapi ngalamin hal yang sama juga, tapi itu nggak digedor-gedor sih Kak, cuman ada lemari, tapi kayak lemarinya itu dicakarin, tahu kuku yang panjang itu? Gitu loh Kak, kukunya panjang. Kalau kuku panjang dicakarin ke ngeres gitu ya? Gitu kan Kak. Banget ya. Itu hampir tiap malam Kak, kayak gitu terus. Tapi keganggu gak Kak? Apa? Iya, awalnya keganggu sih, tapi setelah lama-kelamaan ya biasa aja kayak yaudah terserah kamu mau gimanain. Udah amat ya sekarang. Udah amat ya sekarang. Okay. Tapi bener banget loh, cerita-cerita kayak gini tuh sering banget kejadian di kos, apalagi kalau bangunannya udah lama ya. Tapi semoga sekarang udah nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu lagi ya Kak. Oh ya, ada satu lagi nih Kak. Apa nih? Kan di bawah meja kan ada kardus kan, di situ. Kan aku masih ngobrol-ngobrol sama temanku nih Kak, dan ada kursi juga, dan si itunya itu Iya sih, itunya lah. Itu loh Kak, masa kursi Dikit geser Kak, kayak Ini digeser. krek gitu. serem banget ya Kak. Iya, kardusnya juga. Posisinya lagi sendiri atau sama temen? Iya, sama teman, bertiga sama teman gitu. gitu. Tapi kamu sekarang pindah nggak kosnya? Kalau Enggak masih di sih, situ? masih di situ karena kayak betah ya ini. karena betul ya, mungkin Kak. udah berteman mungkin ya. Iya. Udah nyaman jadi malas pindah mungkin Iya, ya. iya, udah berteman Kak. Dia udah tahu. Kayaknya Udah berteman sama Adaptasi. ada relasi baru nih Ra. Iya. Relasi goib. Oke. Kalau Kak Cici ada nggak Kak cerita horor kayak Kak Elsa ini? Ada nih, aku juga mirip-mirip kayak gitu nih. Setiap malam tuh aku nggak tahu ya kenapa, kan pintu kosku itu terbuat dari apa sih Kak, kayak besi gitu. Nah, itu tuh setiap malam itu kadang kayak ada suara dor gitu. Kayak jadi kan kerasa kenceng banget kan Kak. Kayak apalagi kayak apa namanya, besi itu kan kayak kalau digedor kan keras banget kan. Kayak pintu kamar mandi kali ya. Nah, gitu. Jadi tuh kayak setiap malam itu pasti ada kayak 1 kali 2 kali. Setelah aku cek nggak ada orang, nggak ada apa-apa, tikus juga nggak ada. Nah, itu fun fact-nya tuh kosku itu tuh kayaknya tuh dulu tuh kan kayak bentuknya kayak rumah gitu. Jadi rumah ada beberapa kamar di apa namanya, dibuat kos gitu loh. Dan kayak situ tuh bukannya gimana ya, kayak agak kotor gitu loh. Apa namanya, lingkungannya ya kok agak kotor. Jadi kayak mungkin ini ya salah satu penghuni gitu. Gitu. Mungkin ya dari lama Mungkin ya. karena bangunannya udah lama juga. Tapi aku juga tanya sama ibu kos, Bu, kenapa kalau malam kok suara kayak gini gitu? Aku sempat rekam pas itu. Tapi katanya ibu kos, tikus mungkin, gini mungkin, nggak tahu ya karena apa ya, apa ibunya menutupin atau karena sesuatu, ibunya juga nggak tahu ya. Iya sih itu sih. Tapi nggak mungkin sih Kak, kalau mungkin ibunya nggak tahu, soalnya kan biasanya punya kos yang Lebih tahu ya. Lebih tahu ya, soalnya kan tinggal soalnya dulu di situ, kosku juga iya. kayak gitu. Tapi udah amatin aja mungkin ya Iya. Kak. Oke, itu tadi cerita seru tentang kehidupan anak kos. Nggak kerasa ya Kak, obrolan kita hari ini udah sampai di ujung episode, dan
tadi kita udah cerita seru nostalgia bareng temen dan sedikit merinding juga dengar cerita-cerita horor. Iya. Tapi sadar nggak sih, justru dari situ kita sadar kalau kehidupan anak kos itu emang nggak pernah biasa-biasa aja. Selalu ada aja cerita gitu kan. Oke, sebelum kita bener-bener pamit, aku mau nanya Kak Elsa dan Kak Cici nih, apa sih kesan dan pesan pengen kalian sampaikan buat anak kos di luar sana? Kak Cici dulu boleh? Buat anak kos, anak rantau yang merantau, tetap semangat ya. Apalagi kalau apa ya, pas pertama kali ya, mungkin ya, pas pertama kali tuh mungkin tuh kayak apa ya, kayak feel-nya tuh dapat gitu loh. Jadi homesick, terus kayak jadi anak rantau kayak apa sih? Gimana sih caranya kayak nyuci baju sendiri, terus kayak cari makan sendiri tiap hari, kayak pagi makan apa ya, siang makan apa ya, nanti malam makan apa ya, mau nongkrong di mana ya, pasti itu kayak dapet gitu loh kalau jadi anak kos, anak rantau gitu loh, gitu. Jadi Iya tetap sih, bener semangat. banget. Harus tetap semangat. Oke, Kak Elsa, kesan dan pesannya Kak. Kalau aku sekarang kalian tau nggak berita yang anak ya? kosan yang meninggal karena iya. lapar? Iya. Iya, yang guys. kemarin itu ya. Iya, tahu pesan banget sih. aku kalau kalian emang bener lapar tapi mager, tapi kita harus tetap makan. Kita Jangan lupa makan. harus paksain makan buat makan gitu, buat jaga kesehatan kita juga. Karena yang ngurus diri sendiri kan kita sendiri. Kita sendiri. Soalnya kan kita kan jauh dari orang tua, jadi kita harus sehat-sehat deh, kayak Sayangi kamu sendiri. sayangin diri sendiri. Kalau bisa itu pas apa? Misal nih pas pulang, misal seminggu sekali pulang ya, apalagi rumahnya deket, Iya. bawa beras, Iya, Iya, bener. makan hemat, Iya, bener bawa banget. telur, bawa mie. Jadi kayak sewaktu-waktu kayak akhir bulan tuh bakal kayak Berguna banget, iya, iya. berguna gitu. Oke, so buat kalian anak kos yang jauh dari rumah, nikmatin aja setiap harinya. Percaya deh suatu saat nanti kita bakal kangen banget sama masa-masa itu. Dan buat kalian yang udah nggak ngekos lagi, semoga cerita kita bisa jadi pengingat betapa berartinya kenangan saat itu. Makasih banget udah nonton dan nemenin kita sampai akhir. Jangan lupa like and share video kita biar makin banyak yang lihat sama cerita-cerita kita. Oke, aku Isa dan Aku Elsa. Aku Cici. kita pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Semangat selalu anak kos. Jangan lupa bahagia. Bye. Bye.